Nurul Tathira di program Kopi Corner Priangan.com. Kali ini aku lagi ada di Biotirta, tepatnya di Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Kita langsung aja ke dalam yuk. Kita intip menu apa aja sih yang ada di Biotirta ini. Kita langsung aja ke dapurnya yuk. Nah, ini namanya udang saus padang, jadi mendoan. Ini cah kangkung biasa pendampingnya. Nah, ini menu favorit kita, gulai udang daun singkong. Ini bakar udang, ini udang crispy, ini bakar nila merah. Enak banget rasanya, kayak rasa yang dulu pernah ada. Nah, ini aku lagi bareng sama pemilik Saung Biotirta. Halo Pak, Bu. Selamat sore. Saung Biotirta itu pasti ada artinya ya kan Pak? Biotirta itu dari apa? Ya, Biotirta itu artinya kira-kira kehidupan air dah, kayak gitu. Karena saya di sini dekat bergerak dengan air ya kayak gitu. Terus piara udang sama ikan kayak gitu kan. Jadi sehari-harinya itu ya bergerak dengan air. Latar pendidikan juga sama gitu di laboratorium akuatik di Lembaga Ekologi Unpad kayak gitu. Dulunya kayak gitu. Nah, ini tema dari Saung Biotirta ini apa Pak temanya? Jadi mungkin apa namanya kita itu kan di sini kuliner aja ya. Nah, kemudian memanfaatkan dari merupakan lanjutan dari usaha. Mulanya kita ini budidaya udang galah kayak gitu. Kita kirim ke luar kota, ke Depok, ke Jogja, ke Bandung. Nah, akhirnya kita itu ngobrol sama istri saya untuk apa namanya mencoba gitu membuka kuliner atau restoran kayak gitu, lesehan kayak gitu ya, seperti apa yang kami lihat waktu pengiriman hasil produksi kayak gitu. Begitu aja kayak gitu, belajar coba-coba kayak gitu. Pak, kalau berdirinya Biotirta itu dari tahun berapa Pak? Ya, kalau Biotirta itu mulanya kelompok ya di tahun 2003. Nah, setelah tahun 2003 berjalan, hasil produksi dikirim keluar, kemudian kita ini berpikir beralih bagaimana kalau kita ini ngobrol sama istri, jadi membuka seperti apa yang kita lihat di sana, kayak gitu. Ya akhirnya pada tahun 2010 ya, kita coba kayak Mei, gitu di sini. Mei 2010. Mei lah tepatnya, Mei kayak gitu 2010 mulai coba kayak gitu. Kayaknya ini emang perikanan semua ya Pak? Ya, benar-benar. Nah, kalau ini udang saus tiram, Udang saus padang. Oh, saus padang. Ini apa aja nih Bu bumbunya? Bumbunya biasa aja, pakai bawang putih, bawang merah, bombay seperti itu. Mungkin saus sudah biasa kalau bumbu waktu itu. Mungkin khasnya pedas kalau di saus padang. Ada yang suka relatif mereka itu lebih suka pedas, minta pedas, jadi kita sajikan yang pedas. Karena yang lebih mereka minta itu saus padangnya. Ada yang nggak pedas, ada kayak gitu. Jadi kita tergantung. Ya, jadi ada yang pedas, ada juga yang original gitu ya Bu. Originalnya. Nah, kalau menu andalan di sini apa? Menu andalan biasanya ini gulai udang daun singkong, sama ini yang lebih banyak dicari itu udah ikan bakarnya sama udang bakar. Itu tiga, jadi ini lagi. Jadi gak sabar buat Kalau nyicipin. anak-anak seneng itu apa? Goreng tepungnya ya. Kalau itu anak-anak Crispy. khusus. Ya, aku mau coba yang ini ya. Nah, ini sausnya pakai saus, pakai saus. kayak gitu. Biar ada rasa. Apakah ini terbukti crispy? Coba. Enak banget. Nah, Pak, perjalanan Bapak hingga sampai detik ini tuh kayak gimana Pak? Jadi permulaannya itu saya mengenal udang galah di sini itu melalui istilahnya apa ya, ngemaklun dulu deh. Jadi karena sulit informasinya mengenai udang galah ini, bagaimana cara budidayanya, kita mendapatkan benihnya dari mana, kemudian pemasaran kemana. Nah, itu diawali dengan blank sama sekali. Nah,
pada tahun 2003 itu kami tuh ngemaklun, kebetulan ada dari daerah Sukaratu itu yang nanam udang lebih dahulu, udang galah. Saya itu ngemaklun kayak gitu. Jadi waktu itu kita tuh cuma dapat upahnya itu per kilonya Rp8.000 kayak gitu. Kita dikasih benihnya berupa tokolan, kemudian kita besarkan selama 4 bulan kayak gitu. Nah udah jadi itu prosesnya, kemudian diambil lagi sama yang pemodal yang kayak gitu. Tapi dalam waktu yang berjalan itu 1 bulan kami ini mencoba ngemaklun. Nah saya udah dapat informasi, jadi saya bisa tanam sendiri. Mulailah nanam sendiri barengan sama ngemaklun itu, yang akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah eksis terus di udang galah kayak gitu. Dari 2003 ya? Dari 2003. Nah, 2003 kemudian udah itu kami ini ternyata merasakan dalam perjalanan itu kekurangan modal ya, kekurangan teman, karena saya di Cisayong ini merupakan pionir sih yang mandiri istilahnya kayak gitu. Ya saya coba untuk mendekati pihak terkait, yaitu ke Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kami mengajukan proposal. Kemudian katanya memang informasinya yang terlebih dahulu itu tidak bisa bantuan itu melalui perorangan, tetapi harus dalam bentuk kelompok. Ya akhirnya saya itu mengajak teman kayak gitu, mengajak teman untuk bisa berkecimpung di dalam budidaya udang galah. Kemudian didirikanlah kelompok, kemudian kami bikin proposal, diajukan itu ke kabupaten sama ke provinsi kayak gitu. Ya alhamdulillah bisa terrealisasinya tahun 2006 ya. 2006 efektif berjalan tahun 2007. Ya kayak gitu. Terus kelompok berjalan dan berkembang dengan sistem itu melalui PPKIPM ya, proyeknya itu. Nah, itu aturannya itu dari hasil produksi itu 70% keuntungannya buat petani, 20% untuk 30%. Ya, 30% untuk perguliran. Di antaranya kan 20% untuk perguliran, yang 10% itu dibagi lagi 5% untuk operasional. Yang kayak gitu ya. Ya, lain-lain yang. Ya, dan lain-lain yang 5%-nya lagi kayak begitu. Terus berjalan sampai sekarang, ternyata kan di dalam perjalanan itu ada yang tahan, ada yang tidak bertahan, itu ada yang gagal, ada yang sukses, yang akhirnya ya sempet sih sampai sekitar 60 orang itu anggota itu. Kita ini kemudian mundur kayak begitu. Nah, dengan beberapa kendala sih akibat penyebabnya kayak gitu. Di samping memang SDM-nya yang kurang handal mungkin yang kayak gitu, juga mungkin ya beberapa penyebab lain, misalnya petani tersebut memang tidak punya kolam, tapi dia itu punya keinginan punya keinginan yang kuat, kemudian bekerja sama dengan yang punya kolam sebagai pengurus aja. Nanti dibagi 2 lagi, sepertinya kayak begitu sih keuntungannya antara yang punya sama yang pengurus. Nah itu rata-rata yang demikian itu kurang sukses, tapi yang bisa sukses itu adalah punya kolam sendiri kayak gitu, mengurus sendiri, kemudian kita kasih benih, kasih pakannya, kemudian hasil produksi kita tampung. Nah itu yang berlanjut terus sampai sekarang masih ada ya. Nah, kalau Bapak ada chef sendiri, apa Ibu yang masak langsung? Kayaknya ibu sih. Ibu ya juga belajarnya otodidak aja kayak gitu, nggak kursus kayak gitu. Cuman ya si ibu itu termotivasi sama istilahnya teman-teman dari dinas ya, dari perbankan juga dari Jakarta kayak gitu yang sering datang ke sini kok. Makanya enak Bu katanya kayak gitu, lumayan. Saya tuh jadi malu sebut ke sini disuguhin makan. Coba deh buka Bu, itu buka restoran aja katanya, biar saya nggak malu begitu permulaannya. Nah, saya dorong dengan kok orang lain juga bisa melakukan usaha seperti gini lah, daripada dipasarkan jauh-jauh, coba aja dicoba sendiri. Jadi kita mulai bismillah, mulai dari produksi, istilahnya kita itu mulai dari budidayanya, kemudian hasil produksi kita manfaatkan sampai bentuk jadi ya. Jadi langsung pemasarannya kepada konsumen. Kayak begitu. Jadi dari mulai budidaya, masak langsung. Iya, dibikin kulinernya kayak gitu. Langsung. Ikan dan udang juga demikian kayak gitu.
sampai produk akhir ya. Mudah-mudahan aja bisa terus. Amin, amin, Bisa amin. bertahan. Nah Bu, harapan buat saung buat Rambio Tirta ini kedepannya gimana? Harapannya mudah-mudahan pelanggannya terus bertambah. Amin. Terus juga makanannya masih tetap bisa dinikmati oleh pelanggan. Kasih sehat. Panjang umur. Sehat, Amin, amin, amin. Ibu, Bapak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita. Nah, buat teman-teman, ini rekomendasi banget buat kalian yang pengen nyoba ikan, udang, kalian langsung aja bisa mampir di Saung Biotirta. Ayo, mari makan. Ini ada mendoan, ini ada lalapan, pelengkap dari semuanya. Nih, Mbak. Udangnya ada 3, kamu mau? Ada barusan. Agak susah, tapi enak. Gimana rasanya? Ini rasanya enak banget. Ini minuman es kelapa muda pakai rasa tulus dan kasih sayang.